Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Rahmat Bintang dengan NIM 23010021 dengan prodi D3 Perminyakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolik drilling fluid. Sistem hidrolik adalah inti operasi pengeboran modern. Ini memastikan untuk pembersihan lubang bor. Sistem ini juga mengangkat serbuk bor atau cutting secara efisien dan keamanan sangat bergantung pada sistem hidrolik drilling fluid ini. Lalu yang kedua ada tujuan utama sistem hidrolik dalam pengeboran. Yang pertama itu ada pembersihan serbuk bor. Sistem hidrolik memastikan serbuk bor, material yang dihasilkan dari proses pengeboran, diangkat secara efisien dari dasar lubang bor. Ini mencegah penumpukan yang dapat menghambat kemajuan pengeboran. Ntar ini taruh di. Wih, bentar, bentar. Kan pembersihan serbuk bor ini melalui sini, lalu dia naik melalui anulus, lalu keluar menuju permukaan. Lalu yang ketiga ada pendinginan pahat bor atau pendinginan bit. Aliran lumpur yang terus-menerus berfungsi sebagai media pendingin untuk pahat bor, mencegah panas berlebih akibat gesekan dan memastikan umur pakai yang lebih panjang. Lalu yang terakhir ada stabilisasi dinding lubang. Tekanan hidrostatik yang diberikan oleh kolom lumpur membantu menstabilkan dinding lubang bor, mencegah keruntuhan formasi yang tidak stabil selama operasi pengeboran. Lanjut slide ketiga, ada fungsi dari sistem hidrolik ini, pembersihan dasar lubang bor. Definisinya itu pada rig pengeboran, lumpur dipompa dari kolam lumpur atau mud pit melalui rangkaian pipa bor yang kemudian dari situ disemburkan melalui muncung muncung nozzle pada mata bor. Melalui proses ini, lumpur juga sambil mendinginkan sekaligus membersihkan mata bor. Tujuannya membersihkan lubang bor atau hole cleaning. Yang pertama itu mencegah cutting menumpuk di lubang bor, menghindari tersangkutnya pipa bor atau stuck pipe. Yang ketiga mencegah kestabilan lubang bor. Yang keempat mengurangi risiko pembentukan cutting bed atau lapisan serpihan di dasar lubang. Yang terakhir ada menjaga efisiensi rate of penetration atau ROP. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah drill string, ini adalah DC, ini adalah bit, ini adalah nozzle. Nah, ini kan adalah cutting atau serpihan-serpihan dari hasil formasi yang sudah digerus oleh bit. Diantarkan ke atas menuju anulus dan ke permukaan. Lanjut. Yang keempat ada mengangkat cutting atau pembersihan cutting. Dalam operasi pengeboran, sangat penting untuk kelancaran proses dan mencegah masalah seperti pipa terjepit atau stuck pipe dan kerusakan peralatan. Pembersihan cutting yang efektif memastikan bahwa serbuk bor diangkat dari lubang sumur secara efisien, mencegah, menjaga aliran lumpur pemboran yang optimal, dan meminimalkan resiko masalah di dalam sumur. Lalu ada proses pengangkatan cutting. Yang pertama itu, yang pasti pemilahan lumpur pengeboran. Lumpur pemboran yang digunakan harus memiliki sifat-sifat yang sesuai mengangkat cutting secara efektif. Sifat-sifat tersebut meliputi densitas, viskositas, dan reologi lumpur seperti plastic viscosity, yield point, and gel strength. Gel strength. Ya, lalu ada aliran lumpur. Lumpur dipompakan dari permukaan melalui pipa bor, keluar melalui mata bor, dan naik kembali ke permukaan melalui anulus. Selama perjalanan ini, lumpur membawa cutting yang dihasilkan oleh mata bor. Yang ketiga ada pengangkatan cutting, kecepatan aliran. Lumpur di anulus harus cukup untuk mengangkat cutting ke permukaan. Kecepatan ini dipengaruhi oleh laju alir pompa, diameter lubang bor, dan diameter luar pipa bor. Kecepatan alir. Diameter ini adalah ini, diameter lubang bor adalah yang ini, diameter pipa bor adalah yang di sini. Dan drilling fluid ini melalui DP.
Lalu ada pemrosesan cutting di permukaan. Cutting dipisahkan dari lumpur menggunakan peralatan seperti cell shaker dan degasser. Lumpur yang telah dipisahkan kemudian dapat digunakan kembali, sedangkan cutting diolah atau dibuang. Berarti dia pas di permukaan dipisah atau disaring kembali. Selanjutnya ada komponen sistem hidrolik yang ada di permukaan. Yang pertama adalah surface land. Sistem perpipaan ini mengangkut lumpur dari lumpur bor dari pompa lumpur menuju menara pengeboran. Desainnya harus mampu menahan tekanan tinggi dan abrasi dari lumpur yang mengalir. Penampakan surface line ini seperti ini ada pipa-pipa yang banyak lah. Lalu ada standpipe atau pipa tegak. Sebuah pipa vertikal yang terpasang di menara pengeboran menghubung saluran permukaan ke selang putar atau rotary hose. Pipa ini dirancang untuk menahan tekanan operasional yang sangat tinggi. Nah, ini adalah standpipe pipa pipa. Iya, pipa tegak yang menjulang ke atas. Lalu yang ketiga ada pompa lumpur atau mud pump. Ini adalah jantung dari sistem hidrolik. Bertanggung jawab untuk memompa lumpur bor dengan tekanan tinggi ke dalam rangkaian pipa bor. Daya utamanya berasal dari mesin diesel atau motor listrik. Mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Penampakan mud pump ini adalah ini. Hmm. Lalu yang terakhir di slide ini adalah sistem selang putar atau rotary hose. Selang fleksibel bertekanan tinggi ini berfungsi sebagai penghubung antara pipa tegak dan swivel. Fleksibilitasnya memungkinkan pergerakan vertikal rangkaian pipa bor tanpa mengganggu aliran lumpur. Nah, ini adalah penampakan rotary hose. Lalu komponen sistem hidrolik lanjutan. Yang pertama itu ada Kelly. Kelly adalah komponen kunci dalam rig pengeboran minyak dan gas yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari rotary table ke rangkaian pipa bor atau drill string, sehingga mata bor dapat berputar dan membuat lubang. Selain itu, Kelly juga berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan memutar mata bor. Ini adalah Kelly, dia terletak di antara rotary table dan ini pipa bor. Lalu ke yang keenam ada swivel. Berfungsi untuk menggantung rangkaian pengeboran sekaligus sebagai tempat laluan fluida pengeboran, tergantung di hook dan terangkai dengan drill string pada top drive. Swivel terpasang satu dengan drivernya. Ini adalah swivel, dia terletak di ini, tergantung di hook. Lalu yang ketujuh ada rangkaian pipa bor, terdiri dari drill pipe, drill collar, dan heavy wire drill pipe. Rangkaian ini adalah jalur utama bagi lumpur bor untuk mencapai dasar lubang. Mereka juga mentransmisikan bobot dan torsi ke pahat bor. Ini adalah rangkaian pipa bor yang terbuat dari baja. Lalu ada mata bor sebagai titik akhir di dasar lubang pahat bor. Tidak hanya berfungsi untuk memecahkan formasi batuan, tetapi juga dilengkapi dengan nozzle yang menyemprotkan lumpur bor langsung ke dasar lubang untuk membersihkan serbuk dan mendinginkan pahat. Ini adalah pahat bor. Lanjut kita ke daya input pompa atau pump input power. Daya input pompa pada pengeboran adalah tenaga yang dibutuhkan oleh pompa untuk mengalirkan fluida pengeboran atau mud, mud fluid, mud drilling melalui sistem sirkulasi di sumur pengeboran, mulai dari permukaan turun ke lubang bor, keluar melalui nozzle bit, dan kembali ke luar ke permukaan. Rumusnya adalah IHP sama dengan HHP per E. Keterangannya IHP adalah input power, yang HHP adalah hydraulic horsepower, yang E adalah efisiensi pompa. Dihitung dari daya mesin efisiensi mekanis pompa, contohnya pompanya 1600 HP.
kita mempunyai efisiensinya 85%, berarti 1600 dibagi 85% yang hasilnya 1360 HHP output. Lanjut, kita ke daya hidrolik atau hydraulic horsepower. Definisi HHP. Tenaga hidrolik horsepower adalah ukuran daya yang dihasilkan oleh sistem hidrolik yang dihitung berdasarkan tekanan fluida dan laju alirannya. Ini adalah indikasi seberapa besar tenaga yang dapat ditransfer atau dihasilkan oleh sistem hidrolik untuk melakukan pekerjaan seperti mengangkat beban atau menggerakkan mesin. Rumusnya itu HHP sama dengan P kali Q dibagi dibagi 1714. Yang keterangannya itu HHP sama dengan hydraulic horsepower, P adalah pressure, Q adalah laju aliran. Ini ada studi kasus, salah satu studi kasus. Tentukan daya hydraulic horsepower berikut ini. Tekanan sirkulasi 5000 psi, kecepatan sirkulasinya 700 GPM. Penyelesaiannya ya kita masukin aja. P adalah pressure, Q adalah laju alir. P sama dengan 5000 kali kali 700 dibagi 1714 sama dengan 2000,042. Lanjut, yang ke ini ada properti lumpur pengeboran. Lumpur yang mempunyai berat jenis tinggi mempertinggi kehilangan tekanan pada sistem dan membutuhkan tenaga lebih banyak untuk pemompaan sejumlah volume dibandingkan dengan lumpur yang berat jenisnya ringan. Ini adalah properties lumpur. Yang pertama ada gel strength, mencegah serbuk mengendap ini terjadi saat sirkulasi berhenti atau dan berhenti. Pentingnya untuk stabilitas lubang. Lalu yang kedua ada densitas atau berat lumpur. Mempengaruhi tekanan hidrostatik juga mempengaruhi daya angkut serbuk dinyatakan dalam PPG atau SG. Yang ketiga ada viskositas atau kekentalan. Mengontrol seberapa banyak cairan yang masuk ke dalam formasi. Yang terakhir dari properties lumpur adalah filtrat loss, mempengaruhi kemampuan mengangkat serbuk, juga kehilangan tekanan diukur dengan viskometer fan. Lalu kita akan nih PHP atau bit hydraulic horsepower. Total energi yang digunakan pada bit untuk pembersihan lubang efektif hidrolik program adalah 50% hingga 75%. Jadi kita ambil tengah-tengahnya yaitu 67% dari total HHP. Pompa lumpur sebaiknya tersedia dan digunakan untuk pahat atau mata bor. Rumus HHP adalah PHHP adalah PB dikali Q per atau dibagi 1714. Keterangannya PB sama dengan pressure at the bit atau tekanan pada bit. Q adalah laju aliran lumpur. Catatan PB adalah pressure yang tersedia pada pompa pressure loss. Nah, ini adalah pressure loss-nya. Pressure loss in the system. Kehilangan tekanan dalam migas mengacu pada pengurangan tekanan saat minyak, gas, atau kombinasinya mengalir pada melalui jaringan pipa, peralatan, dan komponen lainnya. Kehilangan ini terutama disebabkan oleh gesekan antara fluida dan dinding pipa, perubahan elevasi, dan pembatasan seperti katup dan fitting. Memahami dan mengelola kehilangan tekanan sangat penting untuk menjaga pengoperasian yang efisien, aman dalam industri minyak dan gas. Beberapa faktor yang menyebabkan pressure loss in the system adalah ada 4: perubahan arah aliran atau kecepatan. Yang kedua ada perubahan volume atau diameter pipa, misal dari besar ke kecil dan kecil ke besar. Lalu ada gesekan fluida atau lumpur dengan komponen yang dilaluinya. Terakhir ada perbedaan ketinggian komponen yang menyebabkan head loss.
Ini adalah grafik dari pressure loss pipa permukaan itu sekitar 150, rangkaian bor itu 300, lalu ada yang pressure loss di anulus adalah 250, lalu di standpipe ada 200. Lalu ada pemilihan nozzle. Nozzle bit dalam konteks pengeboran adalah bagian dari mata bor yang memiliki lubang atau bukaan untuk keluarnya cairan pengeboran. Nozzle ini berperan penting dalam proses pengeboran dengan mengatur arah dan karakteristik aliran fluida serta meningkatkan kecepatan aliran fluida yang keluar. Berikut beberapa peran penting nozzle bit dalam pengeboran. Yang pertama ada pembersihan dasar lubang. Nozzle atau bit menyemburkan lumpur pemboran dengan tekanan tinggi yang membantu membersihkan potongan batuan yang dihasilkan oleh mata bor dari dasar lubang. Lalu ada pendinginan mata bor, aliran lumpur yang keluar dari nozzle juga berfungsi untuk mendinginkan mata bor. Lalu ada meningkatkan laju pengeboran atau ROP, pen- atau rate of penetration, dengan membersihkan dasar lubang dan mendinginkan mata bor. Nozzle bit juga membantu meningkatkan laju pengeboran atau ROP. Mencegah bit belling. Bit belling adalah kondisi ketika potongan batuan menempel pada mata bor, menghambat kemampuannya untuk memotong batuan. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi hidrolika. Nozzle bit membantu meningkatkan efisiensi hidrolik sistem pemboran dengan mengarahkan aliran lumpur secara efektif. Nozzle bit juga memastikan bahwa energi yang dihasilkan oleh pompa lumpur digunakan secara optimal untuk membersihkan dasar lubang dan mendinginkan mata bor. Dua faktor yang mempengaruhi perencanaan nozzle velocity antara lain yaitu ada kapasitas pompa atau dalam GPM, ukuran nozzle into misal 8/32 dan 9/32. Lalu ada jenis-jenis nozzle, nozzle konvergen. Yang pertama itu nozzle konvergen. Nozzle konvergen ini memiliki bentuk menyempit di bagian keluarannya yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan fluida pada saat keluar. Seperti ini, nozzle convergen. Lalu ada nozzle divergen. Nozzle ini memiliki bentuk yang melebar di bagian keluarannya, berfungsi untuk mengurangi kecepatan fluida dan meningkatkan tekanan. Seperti ini contohnya. Lalu ada nozzle yang kombinasi konvergen dan divergen. Nozzle ini menggabungkan kedua fungsi nozzle konvergen dan divergen. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan tekanan fluida yang bervariasi untuk melebar di bagian keluarannya yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan fluida dan meningkatkan tekanan. Lalu yang terakhir ada nozzle single fluid dan two fluid. Single fluid memiliki satu jenis fluida, lalu yang two fluid menghasilkan dua jenis fluida yang berbeda. Lalu ada kesimpulan dan optimalisasi sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah tulang punggung, pengeboran pemahaman seperti BHHP dan properti lumpur yang sangat penting. Optimalisasi tekanan, laju alir, dan ukuran nozzle adalah kunci. Ini meningkatkan ROP atau rate of penetration dan mengurangi biaya pengeboran. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.